Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Farhan dari kelas Matematika Angkatan 2022 ingin menjelaskan materi tentang integral fungsi trigonometri. Saya Rusmila dengan NIM 0122303. Saya Vita dengan NIM 0122303. Saya Busra dengan NIM 0122301. Saya Sahlan dengan NIM 0122306. Simak penjelasannya. Oke, kembali lagi dengan saya Sahlan. Di kelompok kami akan menjelaskan tentang integral fungsi trigonometri. Dalam mengerjakan integral fungsi trigonometri, maka digunakan identitas trigonometri untuk mengubah integral yang harus dicari menjadi integral yang lebih mudah dikerjakan. Adapun 4 bentuk identitas fungsi trigonometri. Yang pertama, hasil kali dari pemangkatan sinus dan kosinus. Yang kedua, menghilangkan akar kuadrat. Yang ketiga, hasil kali pemangkatan tan, min, dan sekan. Dan yang terakhir adalah hasil kali sinus dan kosinus. Yang saya jelaskan adalah yang pertama, yaitu hasil kali dari pemangkatan sinus dan kosinus. Nah, pada fungsi trigonometri ini kita menggunakan rumus yaitu integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx, di mana m dan n-nya bukan bilangan bulat negatif. Adapun 3 kasus integral bentuk ini, yaitu yang pertama, ketika kasusnya m ganjil, maka identitas trigonometri yang kita gunakan adalah sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x. Untuk kasus m-nya genap, n-nya ganjil, identitas trigonometri yang kita gunakan adalah cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Dan yang ketiga, jika m-nya genap dan n-nya genap, maka identitas trigonometri yang kita gunakan ada 2. Yang pertama, sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2, atau cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, pada kasus m ganjil ada catatan, yaitu sin x dx sama dengan minus d dikali dalam kurung cos x. Dan untuk m-nya genap dan n-nya ganjil, catatannya itu cos x dx sama dengan d dikali sin x. Baiklah, kita lanjut ke contohnya. Oke, contoh yang kita gunakan adalah integral sin pangkat 3x cos kuadrat x dx. Nah, bisa kita lihat di sini m-nya itu ganjil. Nah, maka yang kita gunakan adalah kasusnya karena m-nya ganjil, identitas trigonometri yang kita gunakan adalah sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2 kuadrat x, dengan catatan sin x dx sama dengan minus d dikali dalam kurung cos x. Nah, coba kita lihat rumus ini. Sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x. Dapat dari mana? Nah, rumus ini bisa kita dapat dari teorema Pythagoras, yaitu dengan A itu sebagai depan, B sebagai samping, dan C sebagai miring. Nah, rumus yang kita peroleh adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus ini bisa kita rubah, yaitu kedua ruasnya kita bahagi dengan C kuadrat, sehingga A kuadrat per C kuadrat, B kuadrat per C kuadrat, yang C kuadratnya pun per C kuadrat, sehingga diperoleh A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan, karena C kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Oke. Rumus ini bisa kita rubah lagi menjadi A per C kuadratnya dikeluarkan ditambah B per C kuadrat sama dengan 1. Nah, rumus ini bisa dirubah lagi, yaitu A per C dirubah ke rumus trigonometri. A per C atau depan per miring. Nah, depan per miring itu sama dengan sin. Nah, karena kuadrat kita kuadratkan juga. Ditambah B per C atau samping per miring. Samping per miring itu adalah cos. Cos kuadrat X sama dengan 1.
Nah, di rumus ini bisa kita rubah lagi. Kedua rumusnya itu kita kurangi dengan cos kuadrat X, sehingga diperoleh sin kuadrat X ditambah tidak ada lagi sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, dari sini kita peroleh rumus ini. Nah, dalam soal ini yaitu integral sin pangkat 3x cos kuadrat X dx bisa kita rubah menjadi integral sin dikali sin kuadrat, karena ini sama saja dengan sin pangkat 3 dikali cos kuadrat X dx, sehingga sin kuadrat X sin kuadrat X dikali cos kuadrat X dikali sin X dx. Nah, yang ini bisa kita masukkan yang identitas dengan catatannya, yaitu identitasnya itu sin 2x sama dengan 1 dikurang cos X. Nah, yang di sini bisa kita ubah integral dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat X dikali cos kuadrat X. Oke. Dikali yang ini bisa kita rubah, yaitu sin X dx itu sama dengan minus D dikali dalam kurung cos X, sehingga minus D dikali dalam kurung cos X. Nah, selanjutnya bisa kita keluarkan minusnya, sehingga hasilnya adalah minus integral dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat X dikali cos kuadrat X dikali D dalam kurung dikali cos X. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode pemisalan. Dimisalkan cos U-nya itu sama dengan cos kuadrat cos X, sehingga diperoleh minus integral dalam kurung 1 dikurang U karena kuadrat, U kuadrat dikali U kuadrat yang di sini sama dengan DU. Yang ini kita bisa kali maksud, yaitu minus integral U kuadrat dikali 1 sehingga adalah U kuadrat, dan U kuadrat dikali kuadrat adalah U pangkat 4 DU. Nah, langsung saja kita integralkan saja. Minus integral dalam kurung U kuadrat dikurang U pangkat 4 DU. Nah, dalam persamaan ini langsung kita integralkan saja, yaitu integralnya adalah U kuadrat itu 1 per 2 tambah 1 U kuadratnya ditambah juga 1 dikurang yang di sini 1 per 4 ditambah 1 U 4 nya ditambah 1 juga, 4 ditambah 1 tambah C, sehingga minus dalam kurung 1 per 3 U pangkat 3 dikurang 1 per 4 U 1 per 5 U pangkat 5 ditambah C. Oke, kita lanjut di bawah saja. Nah, karena hasilnya sudah seperti ini, bisa kita langsung masukkan saja nilainya tadi, yaitu cos X. Nah, minus dalam kurung 1 per 3 cos pangkat 3 dikurang 1 per 5 cos pangkat 5 tambah C, cos pangkat 5 tambah C. Oke, kita kali masuk saja yang nilai minusnya ini.
minus dikali 1/3 cos pangkat 3x adalah minus 1/3 cos 3 x-nya dulu. Oke, cos pangkat 3x yang ini ketemu ini jadi hasilnya positif, ditambah 1/5 cos pangkat 5 cos pangkat 5 x ditambah c. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, selanjutnya kita serahkan ke teman saya yang lain. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi integral trigonometri. Nah, di mana saya akan menjelaskan di bagian kedua, yaitu menghilangkan akar kuadrat. Sebelum kita di sini lanjut di soalnya, perlu kita ketahui bahwa untuk menghilangkan akar kuadrat kita harus menggunakan identitasnya, yaitu cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, kita lanjut lagi di soal. Nah, di sini saya punya satu soal, yaitu integral 0 pi per 4 akar dari 1 ditambah cos 4x dx. Lalu kita tuliskan masuk identitasnya tadi yang ini. Nah, identitasnya ini kita kalikan 2. Kita masing-masing kalikan 2. Contohnya cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, ini kita kalikan 2. 2 dikali cos kuadrat x, 2 dikali 1 ditambah cos 2x per 2. Karena di sini 2, ini juga 2, maka hilang. Nah, hasilnya ini. Oke? Sama dengan 1 ditambah cos 4x sama dengan 2 cos kuadrat 2x. Nah, oke, lanjut. Karena kita sudah dapat, jadi masukkan lagi integral 0 pi per 4 akar 2 cos kuadrat 2x dx. Nah, setelah itu kita keluarkan akar 2-nya. Jadi dikeluarkan akar 2, integral 0 pi sampai 4 akar dari cos kuadrat 2x dx. Karena di sini kuadrat, maka di sini juga akar, maka hilang. Jadi hasilnya begini. Akar 2 integral 0 pi sampai 4 cos 2x dx. Karena di sini kan kuadrat, di sini juga akar, maka hilang ini. Jadi hasilnya begini. Nah, setelah itu kita integralkan nih 2x batas 1/2 sin 2x batas 0 sampai pi per 4. Nah, lanjutannya di sini ya. Ini langsung saja diintegralkan, yaitu akar 2 1/2 sin 2x batas atas pi per 4 batas bawah 0. Nah, lanjutannya di sini, ini lanjutannya. Nah, di sini lanjutannya yang ini di akar 2 1/2 sin 2 batas atas pi per 4 dikali pi per 4 1/2 sin batas bawah dikali 0. Nah, setelah itu akar 2 1/2 sin pi per 2. Kenapa bisa pi per 2? Karena ini di sini 2, di sini 4, bisa dibagi 2, maka hasilnya 2. Jadi pi per 2. Nah, dikurang 1/2 sin 0. Ini lagi akar 2 1/2 karena pi per 2 sama dengan 1. Hasilnya sama dengan 1. Dikurang 1/2 sin dikali 0 sama hasilnya sama dengan 0. Maka kita sudah dapat hasilnya ini, maka kita kalikan masuk nih. Nah, 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 0. Hasilnya ini akar 2 1/2 kita kali masuk lagi. Jadi penyebut tetap turun. Di sini akar 2/2 1/2, maka hasilnya akar 2. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita. Saya di sini ingin menjelaskan fungsi integral trigonometri. Saya di sini akan menjelaskan bagian 3, yaitu integral dari pemangkatan kanan dan sekan. Saya di sini menggunakan identitas tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x kurang 1.
Sekant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X tambah 1. Kemudian digunakan integral parsial untuk mereduksi pangkat yang lebih tinggi menjadi pangkat yang lebih rendah. Nah, di sini kita sudah lihat ada contoh soal. Dan di sini integral tan pangkat 4x dx ini adalah soalnya. Kemudian kita reduksi mulai dari terkecil. Kita reduksi dari terkecil. Nah, di sini integral tan kuadrat x dx. Nah, di sini tadi kita sudah tulis sekant kuadrat x kurang 1. Nah, di sini kita pindah terus di sini. Nah, kita jadikan integral tan kuadrat x sekant kuadrat x kurang 1 dx. Nah, di sini lagi kita kali masuk. Jadi kita mendapatkan ini, yaitu integral tan kuadrat x sekant kuadrat x kurang tan kuadrat x dx. Nah, di sini kita bagi 2, yaitu kita pisahkan. Nah, di sini kita kali masuk, yaitu integral tan kuadrat x sekant kuadrat x dikurang tan kuadrat x dx. Nah, di sini kita pisahkan, yaitu kita pisahkan integral tan kuadrat x sekant kuadrat x dx dikurang integral tan kuadrat x dx. Kemudian kita di sini kita bagi 2. Integral kita bagi menjadi 2, yaitu integral tan kuadrat x sekant kuadrat x dx. Nah, di sini kita cari turunannya sekant kuadrat x dx. Jadi kita tulis integral tan kuadrat x dx tan x. Kita misalkan U sama dengan tan x. Di sini kita tulis lagi integral U kuadrat du. Jadi sama dengan 1/3 U pangkat 3 sama dengan 1/3 tan pangkat 3x. Dari sini kita tulis lagi integral tan kuadrat x dx. Di sini sama dengan integral sekant kuadrat x kurang 1 dx. Kita integralkan lagi integral sekant kuadrat x dx kurang integral dx. Kita sama dengan integral d tan x kurang integral dx sama dengan tan x kurang x. Tulis di sini 1/3 tan pangkat 3x dikurang tan x tambah x. Nah, inilah hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu hasil kali sinus dan kosinus. Dalam hasil kali sinus dan kosinus ini ada 3 macam bentuk integral, yaitu yang pertama sin mx kali sin nx, di mana identitas yang digunakan yaitu 1/2 cos n kurang nx kurang cos n tambah nx. Kemudian bentuk yang integral yang kedua yaitu sin nx kali cos nx, itu sama dengan 1/2 sin n kurang nx tambah sin n tambah nx. Kemudian bentuk integral yang ketiga yaitu integral cos nx itu sama dengan 1/2 cos n kurang n x tambah cos n tambah nx. Oke, kita beralih ke contoh soal. Integral sin 8x sin 2x dx. Kita bisa gunakan identitas yang pertama,
di mana sin mx kali sin mx sama dengan /2 integral /2 cos m kurang n, di mana m-nya sama dengan 8 dan n-nya itu sama dengan 2 x dikurang cos 8 tambah 2 x dx. Nah, di sini kita bisa keluarkan seperduanya. Seperdua integral cos 8 kurang 2 6x dikurang cos 8 tambah 2 10x dx. Kemudian kita bisa pisahkan integralnya. Seperdua integral cos 6x dx dikurang /2 integral cos 10x dx. Nah, masing-masing kita bisa integralkan. /2 integral dari cos 6x adalah sin 6x per 6 dikurang integral dari cos 10x yaitu sin 10x per 10 plus c. 2 kali 6 adalah 12 sin 6x dikurang 2 kali 10 20 jadi 12 sin 10x plus c. Baik, inilah penjelasan mengenai hasil kali sinus dan kosinus sekaligus menutup materi dari kelompok kami yaitu materi tentang integral fungsi trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.